Baik, alhamdulillah hari ini saya akan coba mempresentasikan atau kita akan share tentang bagaimana membuat video presentasi dengan Bandicam. Jadi Bandicam ini adalah aplikasi di mana kita bisa membuat presentasi dengan muncul wajah kita ada di presentasi kita. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Baik, tujuan yang pertama adalah Bapak Ibu hebat serta Ananda kreatif tahu apa itu video presentasi tentunya dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Kemudian Bapak Ibu hebat serta Ananda kreatif bisa mengoperasikan software atau aplikasi Bandicam itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga atau tujuan terakhir saya sharing ini adalah Bapak Ibu hebat serta Ananda kreatif bisa membuat video presentasi dengan menggunakan Bandicam. Kemudian sekarang kita lanjut ke first step yang harus kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan bahan presentasi atau PowerPoint yang menarik, karena kekuatan Bandicam itu adalah di layar belakang kita. Layar belakang kita itu ada maksudnya layar belakang yang akan kita terangkan adalah biasanya berupa presentasi, dan salah satu aplikasi atau software presentasi yang paling mudah adalah PowerPoint gitu ya. PowerPoint. Jadi siapkan PowerPoint yang menarik, PowerPoint yang simpel gitu ya, tapi dia menarik. Misalnya Bu bisa ditambahkan lagu nggak di situ, bisa ditambahkan video, bisa, itu akan terekam oleh Bandicam itu sendiri. Kemudian persiapan alat persiapan alat apa saja, itu mic, green screen. Kenapa? Karena kelemahannya adalah dia bisa merekam semua suara yang ada di sekitar kita. Jadi ada suara anak menangis atau suara istilahnya brang-breng-brong di dapur teh kadang atau terdengar suara di sekitar kita. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah tekad yang kuat. Karena kalau tidak ada tekad ya tidak akan jadi itu si Bandicam itu ya. Nah, selanjutnya apa itu Bandicam gitu ya? Apa itu Bandicam? Nah, Bandicam itu adalah utilitas perekam layar. Intinya adalah perekam layar yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Korea Selatan, yaitu Bandisoft. Jadi nama perusahaannya adalah Bandisoft. Selain untuk merekam layar PC dengan ukuran penuh, Bandicam juga digunakan untuk merekam area layar dengan ukuran tertentu. Jadi bisa full screen, bisa hanya bagian setengahnya saja, atau hanya kotak saja, atau hanya di satu penjuru saja. Jadi itu bisa berbagai ukuran. Jadi selanjutnya adalah Bandicam banyak digunakan untuk merekam game, video presentasi, layar komputer, presentasi layar komputer dengan kualitas yang sangat baik. Dia jadi kualitasnya memang baik gitu ya. Anda atau rekan-rekan semua atau ibu guru hebat dan Ananda kreatif semua bisa memanfaatkan software ini untuk membuat tutorial komputer, pelajaran akademik online, demonstrasi, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari Bandicam apa saja? Bandicam bisa merekam atau membuat tutorial atau akan menerangkan sesuatu. Jadi ketika kita butuh menerangkan menerangkan sesuatu gitu ya. Biasanya sih karena saya guru produktif, untuk di KD awal itu bisa memakai Bandicam gitu ya. Kemudian Bandicam ini sangat ringan saat dimulai atau dijalankan. Kemudian menurut saya Bandicam ini juga mempunyai ukuran yang kecil gitu ya. Selain merekam layar, Bandicam ini bisa merekam suara teman-teman, suara kita semua. Bandicam ini bisa merekam layar sebagai screenshot juga bisa merekam aktivitas saat bermain game disertai dengan suara Ananda yang sering main game gitu ya, dan ingin membagikan itu dan ingin merekam layar dengan suara kita, atau ingin buat tutorial gitu ya di YouTube channelnya, itu bisa menggunakan Bandicam. Nah, kekurangannya, jadi hanya bisa merekam dalam batas waktu yang 10 menit saja. Bisa diatasi dengan crack, atau misalnya kita berbayar, itu bisa lebih dari 10 menit bisa.
itu bebas gitu ya. Tapi kalau untuk video pembelajaran atau video presentasi untuk pembelajaran 10 menit biasa saya pikir itu cukup, sangat cukup gitu ya. Itu sangat cukup, sangat cukup gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak disertai dengan untuk mengedit video kecuali bisa didampingi dengan software Bandicam. Jadi Bandicat. Jadi ada software lain atau aplikasi lain yang disebut dengan Bandicat. Bandicat itu bisa men-split, menyatukan atau menyatukan dan atau meng-cut video. Selanjutnya, cara menggunakan Bandicam. Cara menggunakan Bandicam, rekan-rekan semua silahkan download dulu aplikasi di PC teman-teman atau di laptop teman-teman, itu di www.bandicam.com. Ukurannya tergolong cukup kecil, kurang dari 17 MB. Nah, jika sudah di-download aplikasinya atau softwarenya, itu silahkan kemudian diinstal. Setelah itu baru kita bisa men-setting untuk bisa digunakan apa saja. Satu, pilih mode rekaman yang ingin dipakai. Ini mungkin mudah-mudahan terlihat ya. Ini nanti setelah ini kita coba untuk praktekkan. Nah, yang pertama adalah pilih mode rekaman yang ingin dipilih. Yang kedua, pilih settingan mic. Biasanya dia ikut ke sesuai dengan settingan mic yang ada di laptop kita sendiri atau di PC kita sendiri. Kemudian pilihan settingan tetikus atau mouse, karena ini ada video presentasi maka kita membutuhkan mouse ya. Mouse, jadi yang akan kita tunjukkan mana gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah pilih settingan kamera overlay-nya atau di sini nih ya. Nanti kita praktekkan. Setelah ini kita praktekkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini masih di pengaturan ya. Nah, jadi bisa menggunakan rekaman ini ya, ini ada rekaman di sini, atau bisa memilih dengan F12. Filenya itu bisa bisa AVI atau MP4 gitu ya. Bisa AVI atau MP4 itu bentuknya. Tapi biasanya langsung ke MP4. Nah, tekan F11 untuk mengambil gambar dan F12 untuk berhenti merekam gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti susah nih cari Bandicam-nya, langsung aja F11 dan F12. F11 untuk memulai dan F12 untuk berhenti merekam. Nah, setelah diatur, setelah disetting semua, sobat semua bisa merekam layar dengan menggunakan Bandicam. Nah, sekarang boleh untuk sesi bertanya ya. Atau kita lanjutkan ke ini langsung ya, kita langsung praktekkan saja. Saya coba punten. Sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah, saya akan coba langsung ke sini. Kemana? Ke ini. Nah, ini aplikasi Bandicam ini. Ini merupakan aplikasi Bandicam ya. Ini kalau setelah teman-teman atau setelah Bapak Ibu guru hebat, kemudian rekan-rekan Ananda yang kreatif, ini kalau sudah menginstal, ini akan ada seperti ini. Ini disebut dengan aplikasi Bandicam ini sudah terinstalasi dengan sempurna atau dengan sukses, maaf. Ya. Nah, kita pilih dulu, klik 2 kali seperti biasa kita membuka aplikasi ya. Ini agak sedikit lumayan rada lama gitu ya. Kadang enggak sih, sebenarnya nggak lama, cuman memang kadang-kadang gimana jaringan kan, kalau misalnya disatukan dengan jaringan atau dengan kita ini biasanya suka agak lemot gitu ya. Nah, setelah ini, maksudnya setelah terbuka gitu ya. Nah, ini layarnya seperti ini, layar Bandicam seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita men-setting mode rekaman layar. Kita bisa lihat ini apa sih ini gunanya, yaitu pilih area rekaman, bisa layar kotak, bisa layar penuh, atau sekitar tetikus aja, atau mouse ya. Nah, itu biasanya saya sih layar penuh saja supaya terlihat presentasi kita dan kita wajah di sini. Kemudian kita pilih tambahkan efek kursor atau tetikus tadi seperti itu ya. Atau maaf, tadi mikrofon dulu ya. Jadi tambahkan mikrofon. Nah, biasanya di sini kan belum diklik ya. Nah, di sini kita
klik rekam suara atau klik yang paling atas. Ini biasanya langsung mengatur ke bawaan dari laptop kita atau PC kita gitu ya. Langsung kita oke. Kemudian tambahkan efek kursor di sekitar tikus. Nah, ini saya hapus dulu semuanya. Nah, yang pertama ada tiga atau ada empat yang harus kita setting. Ketika kita ingin menampilkan tetikus atau kursor gitu ya, seperti itu yang bisa bergerak. Nah, yang pertama adalah tampilkan kursor tetikusnya. Nah, ini sudah tampil di sini. Ini pratinjau ya, di sini pratinjau. Sini. Ukurannya bisa diatur semuanya. Teman-teman, ini bisa diatur, bisa 300 misalnya, ini terlalu besar. Saya sih bisa menggunakan 150. Ini rasanya tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Kemudian yang selanjutnya, tambahkan efek klik. Apa saja yang bisa ditambahkan? Ya, ukurannya misalnya lihat ini kan bisa tuh ya tuh, jadi terlihat ngaburinyai, apa yang ngaburinyai teh ya, seperti itulah. Nah, itu seperti ada cahaya kilat ya. Nah, ini ukurannya juga bisa diatur teman-teman, bisa 300 jadi dia lebih besar, itu boleh gitu ya, tapi saya sih biasanya memilih yang 150. Maaf. Nah, warnanya pengen berubah, misalnya warnanya pengen berubah mah enggak, ini pengen hijau, saya mah boleh. Ini untuk klik kiri, ini warnanya hijau. Kemudian klik kanannya pengen berubah jadi ungu misalnya, silahkan, itu bisa. Ini jadi klik kanannya. Tuh, bisa terlihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat. Dan selanjutnya adalah tambahkan efek sorotan. Jadi sorotan ini dia mengikuti kursor kita. Ukurannya kalau menurut saya sih lebih baik tidak terlalu besar. Ini 90 juga cukup sebenarnya gitu ya. Warnanya pengen berubah mah enggak. Warnanya jadi pink misalnya, silahkan. Ini bisa. Jadi ini warnanya pink. Gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga diatur yang keempat adalah putar suara klik tetikus saat merekam. Nah, itu kan sulit ya, maksudnya bisa di klik kiri bisa bersuara, klik kanan bisa bersuara, tapi biasanya mengganggu suara kita. Jadi kalau saya lebih memilih tidak untuk kita klik. Setelah ini beres semua sesuai dengan keinginan kita, baru kita klik OK. Kemudian terakhir yang harus kita atur adalah ini, tambahkan overlay kamera web di video atau ke video yang akan kita buat. Kita klik tombol paling atas, kemudian tambahkan overlay web kamera ke video rekaman. Simpan video web kamera sebagai berkas terpisah MP4. Ini tidak usah ya, tidak usah ini. Langsung aja kita klik yang ini. Biasanya untuk pengaturan pengaturan kamera web itu biasanya mengikuti apa yang ada di laptop kita atau di PC kita masing-masing, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan green screen, kita bisa tambahkan gunakan chroma key, atau ini selanjutnya di sini. Nah, di sini bisa ditampilkan gitu ya. Ini bisa ditempatkan di mana, atau misalnya bisa seluruhnya, tapi biasanya saya menggunakan yang ini. Tapi itu pilihan sebenarnya, mana yang lebih nyaman digunakan. Setelah itu baru kita klik OK. Nah, kita lanjutkan ke opsi tambahan, pratinjau kamera webnya. Nah, ini ya, langsung hidupkan tombol pratinjau cepat. Nah, ini juga bisa diklik dua-duanya, lalu kita OK-kan. Nah, baru kita bisa mulai di sini rekaman. Sebentar, ini belum ini ya. Nah, ini sudah mulai merekam ya teman-teman sebenarnya. Tunggu sebentar. Ya, baik. Nanti saya coba tampilkan hasil dari video Bandicam itu sendiri. Ini ya. Saya coba klik ini, mudah-mudahan bisa terlihat di situ itu ya, di
webinar kita. Ini sedang muter. Jadi memang presentasi menggunakan Bandicam itu pertama dia mudah, kemudian dia itu offline, jadi tidak selalu online. Nanti setelah bentuk, dan ini disimpan dalam bentuk yang langsung MP4. Jadi biasanya MP4 di setiap bisa juga ditampilkan di laptop, di HP itu bisa gitu ya biasanya. Dan waktunya tidak terlalu lama. Nah, ini adalah salah satu contohnya, teman-teman. Ini suaranya tidak keluar, maaf. Ini sebenarnya ada saya mengampu materi atau mata pelajaran produksi hasil nabati. Nah, ini gini ya. Awalan kita akan melangkah adalah ini saya cepetin coba ya. Nah, ini bisa ditambahkan musik bisa. Nah, ini sudah mulai ada musiknya untuk satuan serealia untuk satuan produksi gitu ya. Yang selanjutnya adalah kalian dituntut untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini sehingga harus mampu menjelaskan. Jadi nanti minggu depan Ibu sajikan video-video tentang menyimpulkan materi secara keseluruhan ini. Nah, ini bisa tampil video ya, teman-teman, bisa tampil videonya di sini. Di sini jelaskan apa itu serealia. Nah, ini bisa kalau misalnya mau tambahkan video bisa. Nah, ini di sini. Itu sama ya. Sedikit sebagai gambarku atau anggota. Nah, langsung dari sini kita bisa menerangkan. Misalnya, sini. Ini. Jadi ini hanya waktunya bisa 10 menit ya. Nah, di sini kalau bisa 10 menit memang sudah. Kelompoknya apa saja? Oh, tugas individu dulu. Tugas individu itu kalian. Nah, ini seperti itu. Baik, itu saja mungkin untuk Ibu Dian dan Pak Gilang dan rekan-rekan semua. Mangga sekarang saya kembalikan lagi ke moderator dan host. Sebetulnya kelihatannya tidak ada ya. Resensi sudah di-share. Resensi karena tidak ada ya pertanyaan. Bulan ini sangat jelas sekali, sangat bagus sekali. Ya, dan tidak terlalu rumit dan tidak banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa lagi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandu kegiatan hari yang telah presentasinya Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berlangsung. Hanya saja tadi ada beberapa kendala terkait dengan bagi Bapak Ibu asistensi saya sudah share di kolom chat di sini. Saya akan share juga di WA-nya ya.
Semoga kegiatan dan bisa ikut sertikan di Indonesia yang saat ini mungkin sedang dilanda kesulitan. Salah satu cara mungkinnya yang bisa kita gunakan kualitas pembelajaran kita di sekolah. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahumma fiqh wa wassalam. Untuk nanti ada saya share lagi.